Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pemberkatan pernikahan dari Saudara Denny Irawan Saputra dan Elsa Pranajaya. Tuhan telah mempertemukan mereka dan hari ini di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat mereka akan dipersatukan sebagai suami dan istri. Sekarang kita akan menyambut keluarga dari mempelai pria untuk memasuki tempat ibadah. Kita akan menyambut keluarga dari mempelai wanita memasuki tempat ibadah.
Sekarang kita akan menyambut mempelai pria, Denny Irawan Saputra, memasuki tempat ini. Saudara Denny Irawan Saputra, dengan terlebih dahulu memasuki tempat ibadah, apakah itu artinya saudara bersedia untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam rumah tangga yang sebentar akan diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan sukacita sekarang kita akan menyambut mempelai wanita memasuki tempat ibadah. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat. Saya mengundang mari semua kita bangkit berdiri untuk menyambut mempelai wanita memasuki tempat ibadah. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Siapakah yang akan menyerahkan mempelai wanita ini untuk dinikahkan? Apakah dengan demikian seluruh keluarga menyetujui pernikahan ini? Silahkan sekarang menyerahkan mempelai wanita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik. Bersyukur Tuhan telah mempertemukan kedua mempelai, dan hari ini di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat, mereka akan dipersatukan di dalam pernikahan kudus. Kami meminta berkat-Mu ya Tuhan atas pemberkatan pernikahan pada hari ini. Biar sukacita Tuhan melingkupi kami semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk.
Sekali lagi saya menyampaikan selamat pagi kepada kita semua. Tuhan telah mempertemukan kedua mempelai, dan hari ini di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat, hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2021, kedua mempelai, yaitu Saudara Denny Irawan Saputra, putra dari Bapak Ferdi dan Ibu Ginarti Nur, dan mempelai wanita Elsa Pranajaya, putri dari Pak Ridwan dan Ibu Sheni Ernawati, akan dipertemukan saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan tentu berdoa mengharapkan yang terbaik bagi kedua mempelai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum tiba pada hari ini, kedua mempelai sudah mengikuti bimbingan pranikah yang menolong mereka mempersiapkan diri untuk dapat memasuki kehidupan yang baru, perjalanan hidup yang baru sebagai suami dan istri. Itu sebabnya pagi ini saya tidak akan berkhotbah panjang lebar. Saya percaya mereka sudah banyak belajar dan tentu belum selesai, masih ada banyak hal yang harus mereka pelajari. Tapi saya tidak bisa berbicara panjang lebar pada hari ini karena saya meyakini meskipun saya bicara panjang lebar, belum tentu kedua mempelai menangkap apa yang saya sampaikan. Kita harap maklum saudara sekalian, ini peristiwa sekali dalam sejarah kehidupan mereka dan tentu mereka ingin cepat-cepat selesai. Ya. Saya akan membacakan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Di dalam bimbingan pranikah pada umumnya ditanyakan kepada mempelai, mengapa menikah? Mengapa menikah dengan dia dan bukan dengan orang lain? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pada umumnya jawaban yang diberikan oleh calon mempelai beraneka ragam. Dan jawaban-jawaban itu juga umumnya menyiratkan keinginan apa yang saya dapatkan dari pasangan hidup saya. Sehingga jawaban-jawaban itu pada umumnya bersifat egosentris. Tidak semua tentu, tapi pada umumnya demikian. Apa yang saya peroleh dari pasangan hidup saya. Dan kalau pernikahan itu hanya berdasarkan apa yang saya peroleh dari pasangan hidup saya, maka pernikahan itu akan menjadi penuh tuntutan. Pernikahan itu menjadi tidak kuat, tidak kokoh karena saling tuntut di sana. Padahal dalam pernikahan bukan saling menuntut. Kalau saling menuntut itu tempatnya di pengadilan. Nah, berdasarkan apa yang dituliskan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua yang saya bacakan tadi, paling tidak ada 3 hal yang penting supaya pernikahan itu tidak hanya berdasarkan apa yang saya peroleh dari pasangan hidup saya. Yang pertama, pernikahan adalah hubungan ikat janji yang bersifat permanen. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Di dalam pernikahan ada rumusan yang sangat sederhana tapi penting, yaitu 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2, tapi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu sama dengan istrinya.
menjadi satu. Hubungan yang bersifat permanen, hubungan ikat janji. Kalau sebuah perusahaan mengadakan kerjasama dengan perusahaan yang lain, biasanya membuat kontrak perjanjian. Dan kontrak perjanjian itu didasarkan kepada karena saling tidak percaya. Itulah sebabnya di sana selalu ada klausul kalau perselisihan dan tidak terselesaikan, maka masalahnya akan dibawa ke pengadilan. Itu kontrak perjanjian. Tetapi hubungan suami istri tidak didasarkan pada kontrak perjanjian, tapi hubungan ikat janji yang bersifat permanen, didasari oleh sebuah komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalankan janji yang disampaikan. Hubungan ikat janji yang bersifat permanen. Nah, supaya hubungan yang bersifat permanen itu menjadi kuat dan kokoh, salah satu syarat yang penting adalah kalau masing-masing pihak, baik suami maupun istri, saling menerima dan saling melengkapi. Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia enggak protes kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, memberikan penolong yang sepadan. Saling menerima dan saling melengkapi. Denny dan Elsa, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk Denny, termasuk Elsa. Pasti ada kekurangan di sana. Itulah sebabnya perlu saling menerima dan saling melengkapi. Tuhan sudah mempertemukan dengan pasangan yang terbaik. Yang terbaik untuk Denny adalah Elsa, yang terbaik untuk Elsa adalah Denny. Jalani pernikahan dengan bersyukur kepada Tuhan karena dipersatukan oleh Tuhan sekali untuk seumur hidup. Yang kedua, pernikahan harus dipandang sebagai kesempatan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Saling melayani dengan melakukan peran masing-masing. Suami yang mengasihi istri, suami yang menghormati istri, istri yang mengasihi suami, istri yang menghormati suami. Tetapi kalau dirinci lebih jauh, meskipun hormat dan kasih sangat diperlukan di dalam keluarga, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18-19, maka peran seorang suami adalah memimpin di dalam kasih. Sementara peran seorang istri adalah hormat kepada suami. Alkitab berkata demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadapnya. Elsa, pesan saya, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan sukacita. Hormat kepada suami, tunduk kepada suami. Alkitab tidak berkata, hai istri, tanduklah suamimu, tapi tunduklah kepada suami. Tadi saya sudah mengatakan, ya Denny tidak sempurna. Ada kelemahannya. Nah, kelemahannya perlu didoakan supaya berubah menjadi lebih baik. Kekurangan suami jangan jadi warta berita di mana-mana. Yang baik-baik saja cerita kepada orang lain. Yang baik-baik saja cerita sama papa mama. Kalau yang kurang baik, ya pasti ada, didoakan, disampaikan dengan hormat supaya berubah menjadi lebih baik. Hormat kepada suami bukan karena bodoh. Hormat kepada suami bukan karena mau dimanipulasi, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Termasuk hormat kepada suami bukan karena suami baik. Meskipun saya lihat Denny seorang yang baik. Bersyukur, tapi hormat kepada suami karena mau taat kepada firman. Dan kalau lakukan itu, pasti keluarga akan penuh dengan sukacita. Waktu pertama tadi Denny memasuki tempat ini, saya bertanya, apakah dengan terlebih dahulu memasuki tempat ibadah itu artinya saudara Denny mempelai pria bersedia mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga yang sebentar akan diberkati oleh Tuhan, dan dia dengan tegas berkata, ya saya bersedia. Artinya Denny tidak takut untuk bekerja.
bekerja keras. Dia bersedia membanting tulang, meskipun lemaknya agak sedikit banyak. Ya. Tapi dia bersedia membanting tulang, artinya dia mau bekerja keras. Tidak takut bekerja keras. Satu saja ketakutan, kalau boleh saya katakan itu sebuah ketakutan dari seorang suami. Apa itu? Kalau dia kehilangan respek dari istri. Kalau dia merasa istrinya tidak menghargai dia sebagaimana seharusnya seorang istri. Karena itu pesan saya sekali lagi, hormat kepada suami. Lakukan dengan penuh sukacita. Lakukan baik di rumah maupun di luar rumah. Dan kalau kamu Elsa melakukan bagiannya, tidak usah takut. Ada bagian sendiri dari dia. Apa itu? Memimpin di dalam. Ini keluarga yang kuat, kalau suami berperan sebagaimana seharusnya. Sebagai seorang pemimpin yang berdiri di depan, yang bersedia melindungi, yang memberikan arah, menjadi imam dalam keluarga. Dan semuanya itu dilakukan di dalam kasih. Bukan dengan tangan besi. Bukan mau menang sendiri, tapi di dalam kasih. Istri perlu dihormati, istri perlu dikasih. Tapi yang utama, kebutuhan seorang istri adalah dikasih. Karena itu benar apa yang firman Tuhan katakan, memimpinnya di dalam kasih. Apa itu kasih? Kasih kalau bagi wanita memandangnya adalah kerelaan untuk berkorban. Suami yang mengasihi adalah suami yang rela berkorban. Suami yang melakukan perannya dengan seturut kebenaran firman Tuhan adalah suami yang memimpin dengan kerelaan untuk berkorban. Saya sudah hampir 30 tahun menjalani hidup rumah tangga. Dan saya mengerti apa artinya memimpin dengan pengorbanan. Memimpin dengan memberikan yang terbaik untuk pasangan. Jangan takut lakukan itu. Karena itu bagianmu. Bukankah nanti sebentar akan berjanji, aku mengasihi engkau sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Apa yang Yesus telah lakukan? Berkorban, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya bersedia untuk mengesampingkan keinginan diri sendiri. Supaya istri bisa maju, menerima yang terbaik sebagaimana seharusnya. Memimpin dalam kasih. Saya juga meyakini Elsa bersedia untuk menyisingkan lengan baju, mendukung suami dengan sepenuh hati. Tidak takut juga untuk bekerja keras. Meskipun tanggung jawab dalam keluarga secara finansial itu tanggung jawab suami. Satu saja ketakutan seorang istri, kalau boleh saya katakan, itu sebuah ketakutan. Apa itu? Kalau dia kehilangan kasih dari suami. Kalau dia merasa suaminya tidak mengasihi dia sebagaimana janji pernikahan yang diucapkan. Kalau dia merasa suaminya tidak memimpin dengan kerelaan untuk berkorban. Karena itu Denny, pesan saya, lakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan sukacita. Dan pasti keluarga yang kalian jalani akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi saksi di tengah dunia. Yang pertama, pernikahan adalah hubungan ikat janji antara suami istri yang bersifat permanen. Yang kedua, pernikahan adalah kesempatan untuk saling melayani dengan kesetiaan. Suami yang memimpin di dalam kasih dan istri yang tunduk kepada suami. Yang ketiga, pernikahan adalah rahmat Tuhan. Kalau kita membaca dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian dijelaskan di sana bahwa ide pernikahan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Dan semua orang suka menerima hadiah. Pernikahan adalah rahmat, kemurahan Tuhan, hadiah dari Tuhan. Karena itu jalani pernikahan di dalam sukacita dengan cara mengutamakan Tuhan di sepanjang perjalanan. Dan kalau Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diutamakan, pasti keluarga itu keluarga yang penuh dengan sukacita. Silahkan Tuhan hadir senantiasa di dalam hidup rumah tangga kalian. Dan bukan hanya hadir, tapi memerintah, memberikan kesempatan pada Tuhan, wewenang penuh untuk memimpin. Dan kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang memimpin, pasti perjalanan kalian akan menjadi perjalanan yang menyenangkan, penuh dengan kemenangan,
penuh dengan mujizat, penuh dengan hal-hal yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu yang menjadi dasar bagi setiap kami yang sudah berumah tangga, dan khususnya bagi kedua mempelai. Biar mereka menjalankan itu dengan penuh sukacita, sehingga hidup mereka adalah hidup yang menjadi contoh, menjadi teladan, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan menjadi saksi dari janji setia yang diucapkan oleh kedua mempelai. Tetapi sebelum kedua mempelai mengucapkan janji setia mereka, saya akan bertanya pertama kepada mempelai pria. Saudara Denny Irawan Saputra, bersediakah engkau menerima wanita yang ada di sampingmu, yaitu Elsa Pranajaya, sebagai istrimu yang terkasih dan satu-satunya? Dan maukah engkau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat sebagai saksi bahwa engkau mengasihi dia, menghormati dia, mencintai dia, menerima dia di dalam segala keadaan, dalam keadaan baik maupun buruk, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan susah maupun senang, dan engkau akan menjalankan kewajiban mana seharusnya seorang suami. Sediakan engkau menerima pria yang ada di sampingmu, yaitu saudara Denny Irawan Saputra, sebagai suamimu yang terkasih dan satu-satunya. Dan maukah engkau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat